Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin share ya Pak. Ini kita akan mendiskusikan mengenai pengenalan dan penentuan status hama porang. Jadi tadi saya sampaikan oleh moderator Pak Dr. Jadi untuk dasar penentuan status hama di suatu area itu sebetulnya ada rujukannya, yaitu dari ISBN nomor 8 mengenai determination of status in an area. Kemudian penentuan tanaman sebagai inang spesies hama khusus pada porang itu belum ada, tetapi bisa mengacu kepada ISBN nomor 37, yaitu determination of status of fruit to fruit flies. FDPD. Nah ini kita bisa menjadikan salah satu pendekatan di situ. Nah, bagaimana dalam menentukan suatu status hama di suatu area dan tanaman inang, apakah porang itu tanaman inang, ini memang akan membawa konsekuensi Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan maupun Bapak Direktur Pelindungan Tanaman Pangan, itu bahwa ekspor kita itu harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya tentu bebas dari hama karantina, selain juga bebas dari residu pestisida kimia. Nah, definisi hama pes itu kalau kita lihat memang sangat bervariasi. Tetapi secara umum Bapak Ibu bisa mengacu kepada definisi yang ada dari FAO ya, dan IPCC, bahwa itu adalah merupakan spesies atau strain atau biotik dari tumbuhan, ya, hewan, patogen, ya. Jadi ada macam-macam ya. Yang intinya itu adalah merusak tanaman atau merusak produk tanaman, ya, atau tumbuhan, ya, tumbuhan atau tanaman yang merusak. Bisa tumbuhan, bisa tanaman. Nah itu masuk dalam kategori pes. Nah dalam tempat kita sebut sebagai OPT, yaitu organisme pengganggu tumbuhan. Ya. Organisme pengganggu tumbuhan terdiri dari spesies hama, patogen, dan gulma. Secara singkat gitu. Jadi kemudian status porang sebagai inang ini perlu diklasifikasikan ya, bahwa porang sebagai inang itu seperti apa sehingga nanti kita bisa merujuk ke hamanya gitu ya. Yang pertama adalah bisa jadi porang sebagai inang alami, yaitu inang utama ya padanannya kan. Kemudian yang kedua sebagai inang semi alami, yaitu inang alternatif bagi hama ya. Kemudian bisa juga sebagai bukan inang bagi spesies hama gitu. Nah, bagaimana kriteria dari ketiganya? Yang pertama, dikatakan inang alami bila mana Bapak Ibu menemukan porang itu diserang oleh spesies herbivore. Nah, herbivore tersebut yang menyerang itu memakan porang, entah memakan apapun, ya. Kemudian merugikan secara ekonomi jelas, karena hama harus merugikan secara ekonomi. Kalau tidak merugikan secara ekonomi, bukan hama. Nah, perkembangan tetapi yang menjadi dasar di sini dikatakan inang alami itu apabila herbivore itu memakan porang kemudian mampu menghasilkan keturunan secara normal. Jadi pertumbuhan dan perkembangan dirinya makan porang itu terpenuhi ya, nutrisinya, kemudian dia sehat, dia kawin, bisa menghasilkan keturunannya normal, itu maka porang ini merupakan inang alami bagi spesies hama tersebut. Kemudian ketika kemudian porang itu di alam tidak pernah diserang oleh spesies herbivore, tetapi kemudian ada penelitian, kajian, dicobakan lah, dikasih aja makan porang, mau nggak gitu, dipaksa, jadi uji tanpa pilihan. Nah setelah dipaksa di situ diberi makan, ternyata bisa hidup. Ya. Bisa hidup, pertumbuhannya juga normal, kemudian bisa kawin, bisa menghasilkan keturunannya juga normal, maka itu disebut sebagai inang semi alami, sehingga porang dalam hal ini menjadi inang semi alami bagi spesies herbivore tersebut. Nah,
ketika kemudian tanaman porang di lapangan tidak pernah ditemukan, kemudian diuji di laboratorium, ternyata secara ilmiah juga tidak dimakan oleh herbivore tersebut, atau herbivore tersebut memakannya, kemudian bisa menjadi sampai dewasa, tetapi kemudian tidak normal atau tidak menghasilkan keturunan yang normal, maka dia dikatakan bukan inang. Artinya dia tidak bisa memberi kecukupan pakan bagi spesies herbivore untuk bisa menghasilkan keturunan secara normal. Itu dikatakan bukan inang. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah mengatakan hal itu, tentu yang perlu diperhatikan bahwa status inang ini dapat berubah ya seiring waktu karena perubahan-perubahan kondisi biologis. Ini juga nanti hubungannya dengan keberadaan hama di suatu tempat. Nah, ini saya kira ini mengulang ya review Bapak Ibu bahwa tidak semua yang makan porang itu karena porang, tapi bisa jadi dia adalah herbivore saja. Ketika populasinya dari waktu ke waktu pada garis keseimbangan umum itu kita sebut sebagai herbivore. Tetapi ketika kemudian populasinya tinggi atau tingkat merusaknya tinggi, maka herbivore itu kita beri status sebagai hama. Maka perlu dikendalikan agar populasinya atau daya rusaknya menurun sampai pada garis keseimbangan umum sehingga itu menjadi herbivore lagi. Ya. Nah, penentuan ambang ekonomi ini bisa dilakukan berdasarkan data empirik dari petani ya selama bertahun-tahun, kemudian dilihat bagaimana misalnya ini hasil, kemudian populasi herbivore dilihat sampai di mana dia merugikan, sampai di sini misalnya. Maka bila terjadi kerugian ekonomi di sini, maka ambang ekonominya adalah 7, misalnya seperti itu. Sehingga setiap waktu ketika harga berubah, tentu ambang ekonomi ini juga akan mengikuti perubahan tersebut. Nah, ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Perlindungan bahwa teknologi itu akan ditemukan oleh Bapak Ibu petani, sehingga nanti di situ akan mantap. Nah, ini juga demikian, ambang ekonomi nanti bisa didapatkan oleh Bapak Ibu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami selama bertahun-tahun, kemudian dari data itu bisa diambil sebuah kesimpulan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah status spesies hama di suatu area, yaitu penentuan spesies hama maupun penentuan keberadaannya di suatu area itu membutuhkan penilaian dan penentuan dari seorang ahli. Nah, seorang ahli tentu bisa dari balai penelitian, dari LIPI, dari universitas, dari mana-mana yang itu merupakan ahli di bidangnya. Ya, kalau PT ada hama, ada penyakit, ada gulma dan sebagainya. Nah, status spesies hama di suatu area itu bisa jadi dikatakan ada, ya, terdapat spesies hama di suatu area. Misalnya ini ada porang, oh ada belalang, oh berarti ada di situ ya. Kemudian tidak ada, oh itu nggak pernah ada, di porang itu tidak pernah ditemukan. Maka jelas bahwa spesies itu tidak ada di suatu area itu. Tapi ini area, area itu bisa jadi memang dia tidak ada bukan karena tidak suka porang, tapi karena keberadaannya yang tidak ada. Bukan, ini sinergis dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah hostnya, adalah inangnya, kalau ini adalah keberadaan di suatu area. Kemudian keberadaannya bersifat sementara. Nah, terdapat spesies sama, tetapi berdasarkan evaluasi teknis diperkirakan spesies tersebut tidak mapan, tidak akan mapan. Maka ini bersifat sementara. Nah, ketika ada itu spesies sama ada di suatu tempat, ya, atau berada di beberapa area saja. Sangat mungkin di tempat orang di Jawa beda dengan di Sulawesi namanya ya. Keberadaan namanya, spesies namanya berbeda sangat mungkin. Kemudian hama ada di semua tempat kecuali di daerah pastry area. Kalau itu ada pastry area untuk orang misalnya. Kemudian hama selalu ada di mana orang ditanam. Setiap orang ditanam selalu ada di situ. Ya. Juga
spesies hama hanya ada di beberapa tempat di mana orang ditanam. Kalau tidak ditanam, ya enggak. Kalau ditanam, ada. Nah, demikian juga dengan spesies keberadaan spesies hama yang musiman. Jadi hanya pada musim-musim tertentu dia ada di situ. Kemudian bisa jadi spesies tersebut sebagai subjek pengelolaan dan juga bisa menjadi target pada taraf prevalensi. Nah, prevalensi rendah maksudnya ALPP misalnya. Kemudian bisa juga dalam proses eradikasi. Jadi kalau hama di suatu tempat, hama porang, bisa saja itu dilakukan eradikasi kalau itu tempatnya terisolir sehingga bisa diharapkan menjadi tertiary area. Nah, tidak adanya hama itu di suatu area itu bisa karena memang berdasarkan data itu tidak pernah ditemukan, ya. Kemudian bisa jadi karena sudah dieradikasi, dulunya ada, ya, tapi sudah dieradikasi, sehingga kemudian itu sudah tidak ada lagi. Atau hama itu tidak ada, saat ini tidak ada, dulu pernah ada, tapi karena kemudian tidak mapan, karena ada gejala alam dan lain sebagainya, mengakibatkan suatu spesies itu tidak mampu bertahan, itu bisa hilang dari situ, itu bisa jadi. Kemudian bisa jadi karena tidak valid datanya, ada kekeliruan di dalam melakukan identifikasi misalnya, taksonominya berubah misalnya, ini juga menjadi. Atau meragukan, ada sebuah laporan-laporan yang itu tidak bisa dipercaya, itu bisa jadi kemudian hama di suatu area itu menjadi hilang. Atau intercepted only, jadi hanya ada di daerah ketika misalnya ada impor bunga atau tanaman yang sefamili dengan porang, kemudian terikut hama di situ. Nah, hanya di situ saja, ya, hanya di pelabuhan saja atau di mana saja ditemukan di situ. Itu kemudian dilakukan treatment di sana oleh karantina, maka itu dikatakan tidak ada. Nah, yang bersifat sementara itu bisa karena non-actionable, itu ketika adanya ditemukan hanya satu individu, ya, itu tidak bisa berkembang. Kemudian bisa jadi dia satu individu atau satu kelompok populasi yang terisolir di situ dan di bawah surveillance, di bawah suatu perlakuan khusus, dan tentu diyakini itu tidak akan establish, tidak akan mapan di situ. Maka itu dikatakan keberadaannya sebagai sementara. Demikian juga di bawah kegiatan eradikasi, itu juga menjadi sementara. Nah, dari mana status spesies hama ini didapatkan? Sumber-sumbernya adalah dari laporan penelitian, kemudian dari hasil survei, dari data surveillance OPT, kemudian dari database OPT ya, yang ada di tingkat nasional, kemudian publikasi ilmiah. Nah, penentuan berapa sih sebetulnya jumlah OPT di porang ini, ya, itu bisa didekati dengan penentuan ukuran sampel ketika melakukan surveillance. Ya, ini melakukan surveillance, kita lihat, oh ternyata setelah 8 kali dilakukan surveillance, 10, 12, 14, jumlahnya tetap, maka dihentikan di situ ya, surveillance-nya dihentikan, maka kita putuskan di situ ada 13 herbivore yang memakan porang, gitu ya. Nah, ini adalah caranya begitu, nanti kita menentukan. Ini adalah tabel-tabel surveillance OPT, nanti untuk porang bisa diadopsi ini. Gunakan ya, mulai dari kode survei, nomor spesimen, tanggal, kemudian lokasinya ditemukan, ketinggian tempat, koordinat, varietas, kalau porang tidak jelas. Bagian tanaman yang diserang, misalnya tadi bisa patahnya, bisa daunnya, bisa akar, batang, dampak ekonominya seberapa. Sehingga dari hasil surveillance ini, karena ada dampak ekonomi, kemudian luas serangan dan lain sebagainya,
persentase serangan ya. Kemudian kita bisa menentukan di situ. Sebenarnya ini hama utama enggak sih gitu ya, atau bukan hama utama gitu. Nah, hama utama pun ketika nanti itu hubungannya dengan perdagangan internasional, itu akan dilihat apakah hama ini akan terbawa ketika dilalu lintaskan. Kalau tidak, maka tidak ada masalah. Ini data. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari BPPO-PT. Nah, ini dari data di Pak Willing Bagarian. Itu ada beberapa hama orang yang sudah diketahui ya. Misalnya ini adalah ulat ya, dari golongan Sphingidae ya. Kemudian ini juga dari golongan Sphingidae juga. Ya, ciri-cirinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di deskripsinya. Kemudian ini adalah kupu-kupu ya. Kalau yang tadi itu bangsa nengat, yaitu yang aktif malam hari. Kalau ini kupu-kupu yang aktif siang hari, yaitu Hipolina nerina bolina yang banyak di tempat kita. Ya. Nanti mungkin perlu kita cek lagi karena ini juga bersifat polifat, sehingga apakah kemudian ini menjadi utama atau tidak. Nah, juga ada Pergesa acteus itu yang ditemukan oleh Pak Iman Perdana ya. Ini juga dari Pak Willing Bagarian, datanya ditemukan saat surveillance ya. Nah, penggalian laporan itu kalau untuk Sphingidae tadi bisa dengan menggunakan Karok Dersey, itu merupakan parasitoid, dan Bacillus thuringiensis itu bakteri yang bisa disemprotkan, nanti termakan dia akan menjadi racun ketika pada kondisi basah di dalam tubuh ulat. Kemudian untuk Hippocampus celereo tadi bisa menggunakan Trichogramma silonis, itu banyak ya, banyak dikembangkan. Kemarin saya berkunjung ke pabrik gula Madukismo, di sana juga dikembangkan terus Trichogramma silonis ini untuk pengendalian menggeret tebu. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk orang. Kemudian Hipolina bolina itu bisa dengan Brachymeria lasus ya. Ini adalah pengendalian dengan menggunakan musuh alami. Sebelah kiri ini adalah lalat. Ini bisa menyerang, jadi beberapa ulat yang menyerang pada orang. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Brachymeria lasus ya. Ini dia menyerang pada larva pupa, sehingga kemudian ketika berpupa nanti keluarnya menjadi parasitoid ini. Nah, ini adalah sahabat petani orang ya. Jadi nanti kalau ada jenis tawon yang kecil ini, Brachymeria ini, ya itu harus dipelihara, katanya jangan sampai dibunuh ya. Karena dia akan membantu kita. Nah, ini bisa diliring Bapak Ibu, bisa dikembangkan, bisa dilepas di suatu area. Di beberapa negara sudah dijual ya, tapi di Indonesia mungkin belum untuk parasitoid. Kemudian ini juga ada predator ulat yang saya kira ini cukup banyak di tempat Bapak Ibu, sehingga kalau menemukan tawon yang nanti ujungnya itu panjang amobila ini, dibiarkan saja karena dia akan mengambil ulat, yang bisa jadi ulat itu menyerang orang ya. Ya, dia bawa masuk ke dalam tanah, kemudian dia teluri di dalam tanah. Setelah dia teluri, kemudian dia tutup ya tanahnya ini dengan tanah lubang tadi. Karena ini untuk anaknya. Nah, ini saya ambil filmnya ini yang tadi di Jawa Timur, ini di Sumatera. Kemudian ini saya ambil di Kediri ya. Jadi ini juga predator. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu kepik jenis ini, itu juga memakan ulat. Nah, sifat predator itu umumnya adalah tidak spesifik dibanding dengan parasitoid. Jadi dia bisa makan ulat jenis apa saja ya. Ini dihisap ya, dia menghisap, dan jumlahnya juga cukup banyak ini di lapangan di area-area tertentu tadi. Kemudian belalang. Misalnya hama belalang itu juga ada musuh alaminya. Ini yang sebelah kiri ini belalang ada lubang, biasanya dia berada di lubang seperti itu. Nah, bagaimana kemudian belalang ini dimakan oleh
musuh alaminya, ya belalang itu langsung diambil ya oleh sejenis tawon ini ya. Kemudian peside ya, tawon peside kemudian dibawa ke sarangnya ya untuk diberikan makan kepada anaknya. Nah, sehingga kemudian jenis tawon ini juga membantu kita. Jadi ini yang juga perlu Bapak Ibu lihat bahwa tawon ini adalah tawon sahabat petani gitu ya, bukan tawon gas yang menyengat, menyakitkan. Kemudian uret agak dipercepat. Oh iya Pak. Kemudian uret ini dari Bapak Alamsyah ada uret. Nah, ulet itu ada musuh alaminya yang sebelah kiri ini, yaitu golongan tawon juga ya. Jadi nanti tawonnya itu masuk ini, Bapak Ibu, masuk ke dalam, kemudian dia bertelur di dalam uret, tubuh uret ya. Kemudian anaknya akan memakan uret tersebut. Bagaimana dengan siput dan keong ya? Jadi kalau membedakan siput dan keong cukup mudah ya. Kalau keong itu bercangkang, kalau siput itu tidak. Nah, siput dan keong itu bisa Bapak Ibu kasih umpan. Apa umpannya? Yaitu minuman ya. Minuman bir ya. Bir ditaruh di suatu tempat, kemudian nanti dengan adanya bir itu maka siput dan keong ini tertarik dengan bau bir, kemudian masuk dan terserembab masuk ke dalam dan mati. Nah, selain itu yang terakhir Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini insektisida botani ya. Misalnya 2 umbi bawang putih digerus atau dijus, dimasukkan dalam botol tertutup, kemudian ditambahkan minyak sayur sebanyak 0,4 liter dan didiamkan selama 1 atau 2 hari. Kemudian nanti disaring, aplikasi itu 15 ml ditambahkan 1 liter air, dicampur sampai mungkin, kemudian disemprotkan pada siput ya. Dan berikutnya kalau untuk ulat itu Bapak Ibu bisa menggunakan daun mimba, itu dikeringkan di tempat yang teduh ya, tidak boleh kena sinar matahari, kemudian nanti ditumbuk halus, 10 liter air ditambahkan dalam 1 genggam mimba, dibiarkan selama 24 jam ya, atau 12 jam paling cepat, kemudian disaring dan diaplikasikan pada sore hari. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Profesor. Terima kasih Pak.